Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk di bagian kedua ini. Kita tadi sudah sampai di mengenai tools SWOT yang bisa dijadikan sebagai tools ya dalam melakukan pengamatan lingkungan baik internal maupun eksternal. Yang internal kita menggunakan aspek kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan ya. Kemudian yang eksternal kita memperhatikan aspek peluang atau kesempatan ya, dan ancaman. Nah, sedikit mereview ya atau mengingatkan kembali mengenai model manajemen strategik yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Nah, di sini ada analisa lingkungan ya. Nanti kita akan mempelajari ya di analisa lingkungan ini yang bagian analisa lingkungan eksternal ya. Kemudian nanti kita juga di pertemuan selanjutnya mempelajari bagaimana melakukan analisa lingkungan internal. Nah, jadi salah satu tools yang dipakai untuk melakukan analisa lingkungan itu adalah konsep yang namanya SWOT tadi ya, strength, weakness, opportunities, sama threat. Nah, untuk yang eksternal tadi udah saya sampaikan, yaitu opportunities dan threats ya. Yang dianalisis apa? Yang dianalisis itu ada dua ya untuk lingkungan eksternal, yaitu lingkungan sosial bisnis ya, dan juga lingkungan bisnis atau lingkungan kerja itu sendiri ya. Nah, kita akan pelajari ini. Lingkungan eksternal ini yang barusan saya sampaikan. Jadi ada dua, lingkungan umum atau lingkungan sosial ya, kemudian dan lingkungan kerja atau lingkungan bisnis ya. Jadi lingkungan umum, yang dimaksud lingkungan umum atau lingkungan sosial di sini ya, itu lebih mengarah ke variabel-variabel makroekonomi ya. Jadi seperti mungkin aspek ekonomi, aspek sosial budaya ya, aspek lingkungan, mungkin juga aspek kesehatan ya, aspek teknologi. Nah, itu adalah lingkungan umum atau lingkungan sosial ya. Jadi dia sifatnya lebih makro ya. Lebih makro yang bisa jadi dia mempengaruhi bisnis tersebut secara tidak langsung seperti itu ya. Contoh misalkan adanya angka inflasi ya. Adanya inflasi, misalkan inflasi regional di Balikpapan ya, itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perguruan tinggi. Dalam hal apa pengaruhnya? Dalam hal ketika perguruan tinggi menentukan uang kuliahnya, uang kuliah tunggal, UKT ya, SPP, DPP ya, itu adalah memperhatikan adanya inflasi ya, salah satunya. Nah, kemudian aspek apa lagi ya, misalkan adanya ini ya, adanya COVID-19 ini dari aspek kesehatan. Nah, itu berpengaruh nggak terhadap perguruan tinggi? Ya, tentunya berpengaruh ya kan, secara tidak langsung ya, itu akan berpengaruh pada perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau lingkungan kerja atau lingkungan bisnis ya, itu lebih ke yang mempengaruhi secara langsung terhadap organisasi bisnis tersebut ya. Misalkan di sana ada pesaing ya. Jadi pesaingnya itu bagaimana sekarang posisinya? Apakah dia sedang dalam posisi yang kuat gitu ya saat ini, dalam posisi yang lagi di atas posisi kita gitu ya, atau mungkin sedang di bawah, dan dia kondisi perusahaannya bagaimana, dan dia produk-produk yang dihasilkan bagaimana gitu ya. Nah itu juga semua dianalisis ya, untuk yang lingkungan kerja ini. Termasuk lingkungan kerja ini adalah mengenai konsumen ya, dan juga supplier ya, jadi pemasok bahan baku dia, dan juga konsumen ya. Jadi konsumennya itu bagaimana ya, pasarnya dia itu bagaimana. Nah, itu lingkungan eksternal ya semuanya.
kita akan mencoba menginventarisir dulu hal-hal apa aja yang bisa kita analisis, kita amati ya dalam lingkungan umum atau lingkungan sosial tadi. Ya, tadi udah saya sebutkan mungkin ada ekonomi, ya, ada alam, ada mungkin demografi, teknologi, legal, politik, sosial, budaya, dan banyak sekali ya. Jadi variabel-variabel makro ya, yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap suatu bisnis ya. Nah, kita mulai dari lingkungan ekonomi dulu ya. Kita bisa lihat efek corona itu menjadi isu di 1 tahun terakhir ini ya. Itu menjadi isu yang luar biasa di semua aspek ya, semua aspek terkena dampak daripada corona ini gitu ya. Nah, jadi ini ada salah satu berita dari koran ya, itu saya screenshot ya. Jadi efek corona menghantam bisnis. Nah, di sini semua disebutkan ya, di CPO ya, sawit itu gimana, batu bara ya, karet ya, bawang putih, bahan baku ya, buah sayuran, pariwisata ya, kemudian pertumbuhan ekonomi secara umum ya, itu bagaimana. Nah, ini semua adalah berita-berita yang sebenarnya bisa dijadikan input bagi suatu pelaku bisnis ya. Misalkan kalau dalam ini saya ya, misalkan di perguruan tinggi ya, hal-hal seperti ini bisa dijadikan input ya. Mengenai pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi regional berapa dianalisis ya. Kemudian batubara misalkan, karena Kaltim ini kan penghasil emas hitam terbesar ya kalau nggak salah di Indonesia ini. Nah itu kalau batubara ini lagi goyang gitu ya, itu tentu pasti akan berpengaruh sekali kepada sistem perekonomian ya, secara umum seperti itu. Sehingga perguruan tinggi juga nanti akan terkena dampaknya. Ada penurunan ekonomi ya, kemudian penurunan penghasilan masyarakat, akhirnya penurunan mahasiswa, dan akhirnya kesulitan keuangan ya, financial distress. Nah, seperti itu. Nah, ini semua dianalisis ya. Kemudian lingkungan alam ya, ini juga salah satu dari aspek makro yang perlu mendapat perhatian saat ini ya. Isu global warming itu adalah isu yang belum selesai hingga saat ini ya. Adanya pemanasan global, adanya kerusakan lingkungan gitu kan, adanya pencemaran udara ya, yang semua itu mengakibatkan kerusakan lingkungan ya. Kita tahu sekarang banjir di mana-mana gitu kan. Nah, itu juga salah satunya pasti disebabkan karena adanya mungkin penebangan hutan yang tidak terkendali seperti itu ya. Termasuk di sini ada berita mengenai pabrik kertas ya, Cemari Apur duduk di Jombang gitu saat ini. Jadi hal-hal seperti ini yang kaitan dengan lingkungan harus diperhatikan gitu. Apalagi sekarang memang didorong ke sana gitu, didorong ke adanya sustainability reporting ya. Jadi di sana dituntut untuk melaporkan juga apa program-program untuk perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan ya, khususnya perusahaan-perusahaan besar ya, apalagi perusahaan yang berbasis penambangan sumber daya alam ya. Itu malah diberikan mandatori ya, kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan demografi ya, demografi. Jadi isu yang paling kita kenal adalah adanya adanya bonus demografi gitu ya, yang akan dialami oleh Indonesia ini ya, di sekitar tahun 2030 ya. Jadi usia produktif itu akan mendominasi struktur penduduk Indonesia seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan, harus dianalisis, harus diantisipasi ya. Nah, di sini ada berita bagus jadi usaha sosial ya, social entrepreneur ya. Nah, ini menarik ini konsep usaha sosial ini ya. Jadi memang sejak awal usaha sosial ini orientasinya non profit gitu kan,
social entrepreneur gitu kan. Nah ini tujuannya adalah untuk memberikan dampak seluas-luasnya terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Walaupun sebenarnya juga dari bisnis itu juga akan mendapatkan profit juga, cuman niat dari awal ya itu adalah sosial. Kemudian saya lanjutkan teknologi. Nah ini teknologi ya apa? Ini bukan ini lagi gitu kan. Ini memang sesuatu hal yang udah menjadi keseharian sekarang ini ya. Yang menjadi teman di kehidupan kita sehari-hari ya. Semua hal-hal mengenai teknologi ini menjadi sesuatu hal yang penting kita harus ketahui ya, literasi teknologi ya. Di rumah kita menggunakan teknologi juga ya, handphone yang kita miliki ya, kemudian mungkin termasuk mesin cuci, itu semua adalah produk-produk teknologi ya. Dan isu-isu baru tentang perkembangan teknologi itu menjadi isu-isu yang sangat penting, karena kalau enggak perusahaan dikatakan bisa ya ketinggalan zaman kan, seperti itu. Nah, contohnya misalkan 3D printing ya. Sekarang ada printer yang bisa menghasilkan produk yang dia produknya itu 3D gitu ya. Jadi bukan 2D lagi ya, bukan gambar hanya dalam kertas saja ya, tapi bisa dalam bentuk produk yang 3D gitu ya. Membuat desain miniatur rumah misalkan, ini membuat patung dan lain sebagainya, membangun gedung bahkan itu menggunakan printer seperti itu. Dan ini salah satu isu di teknologi aja. Jadi kalau teknologi itu bisa dikaitkan dengan perusahaan, kira-kira teknologi apa yang mempengaruhi perusahaan, seperti itu. Lingkungan legal dan politik, ini saya percepat aja ya, ini waktunya hanya 15 menit. Itu ya kaitannya biasanya dengan kebijakan pemerintah. Nah kalau dalam dunia bisnis, yang paling diperhatikan ya kebijakan tentang perpajakan ya, insentif pajak, seperti itu. Lingkungan sosial budaya. Nah ini lingkungan sosial budaya ini ya lingkungan yang di sekitar bisnis itu ya. Contoh misalkan kalau di Balikpapan misalkan dalam hal ini perguruan tinggi melihat lingkungan sosial budayanya itu yang berpengaruh kepada kinerja dia adalah bahwa di Balikpapan itu kebanyakan karakter mahasiswanya dia kuliah sambil kerja, seperti itu. Jadi kuliah sambil kerja, sehingga banyak di antara kampus swasta yaitu membuka kelas malam. Nah jadi budaya kuliah sambil kerja ini kan menjadi sesuatu yang memang harus disikapi, diantisipasi gitu kan. Kalau di Jawa kan beda. Di Jawa kan kebanyakan fokus kuliah, karena banyak juga kampus-kampusnya tidak menyediakan kuliah malam yang negeri ya, yang seperti itu. Nah oke, ini tadi penjelasan saya mengenai lingkungan. Kita fokus tadi lingkungan umum atau sosial ya, dalam lingkungan eksternal. Nah insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke pembahasan yang lingkungan kerja, insya Allah ya. Nah ini ada tugas diskusi ya, ada 2 ya. Yang pertama, amatilah industri perguruan tinggi di mana Anda kuliah saat ini. Perhatikan seperti apakah elemen-elemen sosial budaya mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk kuliah. Bagaimana seharusnya manajemen di perguruan tinggi menyikapinya. Nah ini kalian belajar ya, mengevaluasi, mengamati ya, kira-kira apa sih elemen-elemen sosial budaya yang mempengaruhi mahasiswa untuk kuliah, dan bagaimana seharusnya itu disikapi, seperti itu. Kemudian yang kedua, cobalah lihat bagaimana teknologi pemasaran media sosial berpengaruh pada industri. Lihat pengaruhnya setidaknya pada 3 industri. Jadi kalian mencari setidaknya 3 industri, terserah industri apa aja. Kemudian kaitkan dengan teknologi. Apakah yang dipengaruhi oleh teknologi dalam hal ini pada industri tersebut ya. Kemudian seperti apa strategi yang harus dilakukan perusahaan dalam industri tersebut untuk mengantisipasinya. Oke. Ini coba dikerjakan dan langsung dikumpulkan pada pertemuan hari ini juga ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.